Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya juga Pak Dhani Ramdan. Untuk menyingkat waktu, saya langsung aja ke presentasi saya hari ini. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan penelitian kita yang kita namai Relief Ops, Designing a Resilient Relief Supply Network for Natural Disasters in West Java, Indonesia. Jadi bagi yang berminat, informasi lebih detail bisa lihat di project website ya, www.southampton.ac.uk Relief Ops, atau ikuti Twitter kita Ops Relief. Tim kita terdiri dari peneliti di University of Southampton, juga para peneliti di Universitas Padjadjaran. Nama saya adalah Stefan Onggoh. Oke. Agenda hari ini adalah pertama, apakah Relief Ops? Jadi saya akan menjelaskan apa Relief Ops Project ini. Kemudian saya akan menjelaskan natural disasters di Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga akan menyampaikan mengenai disaster management decision support system yang kita buat, dan future plans, apa yang akan kita lakukan setelah proyek ini selesai. Kemudian, jadi kalau Bapak-Bapak Ibu mengunjungi ke website kita, Relief Ops website, Bapak Ibu akan tampilannya akan seperti ini, dan di situ akan banyak sekali resources, training, materials, juga software, semuanya akan diletakkan di website ini. Jadi silakan dikunjungi. Sebagai summary, Relief Ops itu adalah sebuah proyek penelitian yang didanai oleh EPSRC, Engineering and Physical Sciences Research Council, dalam tema Tackling Global Development Challenges Through Mathematical Science Research. Jadi pada saat itu ada panggilan bagaimana mengaplikasikan matematika untuk menangani challenges yang bersifat global, termasuk kebencanaan. Proyek ini dimulai sejak bulan November 2019 sampai dan direncanakan akan berakhir dalam hal pendanaan sampai akhir Oktober 2021 untuk di Universitas Padjadjaran. Sedang untuk di UK karena ada kendala masalah visa dan kendala masalah lockdown, waktu itu UK lockdown awal 2020. Jadi postdoc kita baru bisa mulai bulan Agustus 2020 dan direncanakan akan selesai pada akhir bulan ini. The intended impact, jadi rencana kita, impact dari proyek kita adalah untuk membantu to help users make better decisions in reducing the risk of natural disasters by improving the resilience of the relief supply chain network. Jadi kita membantu users dalam hal ini salah satunya adalah BPBD dan BNPB supaya bisa mengambil keputusan yang didukung oleh model matematis. Oleh karena itu sangat penting sekali buat kita untuk engage, untuk melibatkan para partner kita sejak awal dari proyek ini. Jadi sebagai contoh, list of partners kita pertama adalah BNPB, kemudian juga di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah BPBD, kemudian Dinsos, kemudian DKPP, juga Bapeda, dan kita juga melibatkan Bulog di Free Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang kita lakukan, kita tentunya mengunjungi BNPB untuk mengetahui kondisi kebencanaan di Indonesia. Kita juga mengadakan focus group discussion dengan para pelaku kebencanaan di Jawa Barat, waktu itu dihadiri oleh DKPP, Bulog, BPBD Jawa Barat. Kita undang bersama, kita bahas bagaimana kondisi kebencanaan di Jawa Barat. Kita juga mengunjungi Dinsos di Makutagana untuk mengetahui operasional, dan secara kebetulan pada saat kita mengunjungi pada saat itu ada bencana, jadi kita juga sekaligus melepas teman-teman dari Tagana untuk yang akan menuju ke lokasi bencana. Kita juga mengunjungi diskusi langsung dengan partner kita di Bulog, kita mengunjungi kantor mereka, kita untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di sana,
Dan dalam masa pandemi kita tetap melanjutkan diskusi kita tentunya lewat secara online. Misalkan kita kita bertemu dengan Pak Dhani Ramdan kapan itu dengan teman-teman di BPPT. Kita juga bertemu dengan teman-teman dari Bulog untuk berdiskusi mengenai model matematis di belakang model matematika di belakang decision support kita. Oke. Sekarang mengenai masalah kebencanaan, seringkali kalau kita mendengar masalah penelitian mengenai kebencanaan, seringkali fokusnya adalah ke bencana yang berskala besar, seperti tsunami Aceh, ataupun yang di Palu kapan itu. Tapi kita kadang-kadang lupa, misalkan di Jawa Barat, berdasarkan data yang kita punya, yang kita terima dari BPBD, dari tahun 2016 sampai 2020, justru yang paling banyak kalau kita lihat adalah bencana yang bersifat skala kecil sampai skala menengah. Kalau kita analisa dari rata-rata jumlah pengungsi untuk setiap bencana, umumnya adalah yang mereka bersifat small scale to medium scale disasters. Nah, tapi secara rata-rata cukup banyak karena dalam per hari bisa sampai rata-rata ada 4 bencana terjadi di Jawa Barat. Dan dalam 5 tahun terakhir itu menghasilkan refugee hampir 100.000 jiwa. Ya. Jadi dalam ini kita menyadari bahwa ternyata sangat penting sekali buat kita untuk menyeimbangkan antara small scale, medium scale disaster dengan sekaligus mempersiapkan kalau seandainya terjadi bencana yang sangat dalam skala besar. Karena itulah tadi saya sangat berbahagia sekali mendengar keynote pertama dari Pak Raditya mengenai pentingnya menanggulangi, membalanskan antara budget untuk kedua tipe bencana tersebut, skala kecil, setengah menengah, dengan skala besar. Nah, untuk membantu tersebut, kita membuat sebuah software, jadi kita nama Decision Support Tools. Saat ini kita membuat 2 model, dan di masa depan tentunya kita akan menambahkan lebih banyak lagi. Untuk di proyek ini kita sementara membuat 2 dulu. Yang pertama adalah untuk support daily operations. Tujuannya adalah warehouse mana yang akan kita pakai kalau ada bencana yang untuk mensuplai ke lokasi bencana-bencana tersebut. Kemudian apakah rute terbaik dari setiap warehouse pada hari itu? Misalkan pada hari ini misalkan ada 5 bencana terjadi di seluruh Jawa Barat, maka kita merencanakan warehouse mana yang akan dipakai dan bagaimana rutenya. Nah, untuk preparedness, kita membuat suatu model yang membantu menentukan keputusan di procurement yang optimal berdasarkan budget yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, apakah the best procurement strategy? Jadi, berapa banyak yang harus kita beli per bulannya? Jadi, itulah yang kita buat di sini. Jadi, pengambilan keputusannya adalah untuk menjawab pertanyaan berapa yang harus kita beli setiap saat. Mari kita lihat satu-satu. Kalau kita lihat dari procurement, jadi kita mulai aja dari preparedness dulu. Procurement decisions, kita butuh input, tools kita butuh input adalah historical price. Dalam studi kasus pertama yang kita lakukan adalah untuk beras. Tapi tentunya ini bisa diaplikasikan ke item yang lain, ya enggak, food items yang lain atau bahkan medical supply juga bisa dipakai di sini. Yang kita perlukan adalah historical price karena khususnya jika harganya bersifat fluktuatif. Kalau harganya relatif konstan, tentunya akan lebih mudah lagi buat model ini untuk mencari solusi. Kemudian juga historical demand. Nah, historical demand ini yang biasanya cukup challenging karena variasi kebutuhan itu sangat besar sekali. Jadi misalkan aja di sini kalau kita plot number of refugees itu beda sekali, misalkan antara banjir gitu ya, kemudian antara landslide itu. Jadi terjadi suatu bahkan sama-sama banjirnya sendiri pun itu variasinya cukup besar. Kemudian berikutnya input yang kita butuhkan adalah budget. Berapakah budgetnya dari pemerintah? Misalkan untuk beras ada budget 100 ton misalkan untuk setiap kota dan kabupaten, 200 ton untuk provinsi. Nah, itu kita lihat itu jadi salah satu masukan budget.
Kemudian kan untuk kasus beras itu kebetulan ada minimum price, jadi Bulog harus membeli tidak boleh kurang dari minimum price. Jadi itu kita harus masukkan juga di anggaran. Kemudian kita juga harus memasukkan shelf life, jadi umur dari produk tersebut. Untuk beras kita asumsikan 6 bulan, tapi tentunya bisa aja kita rubah. Jadi itu cuma parameter dari model kita. Kemudian akhirnya yang kita butuhkan adalah apa initial dan final stock targetnya. Karena kita tidak mau kan di akhir anggaran di tahun bulan Desember stok berasnya tiba-tiba dibuat nol gitu, karena kita nggak mau tidak mau menyisakan itu. Tentunya tidak bisa karena kita harus butuh minimum stok harus berapa untuk siap kalau terjadi bencana di awal Januari atau di akhir bulan Desember misalkan. Jadi kita tetap harus punya safety stock. Pertanyaannya dalam hal ini adalah how much do we need to buy each month? Berapa banyak harus kita beli di setiap bulannya? Nah, nantinya kita masukkan itu semua data, kemudian kita jalankan run. Nah, nanti tentunya setelah kita masukkan semua data, kita jalankan run gitu ya. Nanti akan menghasilkan suatu contoh pengambilan keputusan dan apa impact-nya ke anggaran, impact-nya ke demand, impact-nya ke arah inventory. Jadi misalkan kita coba dalam hal ini, karena kita tidak tahu, karena kita tahu tidak ada satu model, satu metode yang paling bagus untuk semua senario. Oleh karena itu di model ini kita menampilkan beberapa senario. Jadi misalkan aja di sini ada beberapa metode yang kita buat supaya nanti user dalam hal ini bisa memilih sendiri mana yang harus mau mereka pakai. Jadi misalkan di sini kita bandingkan dalam metode 1 dengan metode 2. Metode 1 ini bagi yang mengerti pemrograman matematis, itu kita pakai robust optimization method namanya. Untuk metode dia kita pakai metode yang dinamakan stochastic programming. Tapi kita lihat kalau kita memakai metode pertama misalkan, maka pengambilan keputusannya adalah bulan Juni beli sedikit, kemudian bulan Juli beli banyak, Agustus beli banyak juga, September juga beli banyak, terus beli tidak terlalu banyak mulai bulan Oktober. Nah, pengambilan keputusan ini beda dengan metode 2. Kalau metode 2 beli dulu beberapa di bulan Mei, kemudian nanti beli agak banyak di bulan Juli, kemudian tidak beli di Agustus, September tidak beli banyak, nanti beli banyak lagi di bulan November. Padahal ini untuk mengatasi kebutuhan bencana yang sama. Ini pola kebutuhan bencananya sama. Kita simulasikan dari 100 senario berdasarkan data di tahun 2016 sampai 2020. Jadi dari data itu kita tahu bahwa maksimum bid demand di bulan Januari itu sekitar sekian. Kalau sekitar bulan Februari adalah sekian-sekian. Jadi kita lihat ada musiman ini, pola musiman. Bulan Agustus permintaan tidak banyak. Tetapi di dalam kebencanaan kita tentunya tidak bisa mengambil keputusan cuma berdasarkan average kan, average itu yang oranye di sini. Kalau kita berdasarkan average, kalau sampai terjadi bencana yang cukup besar di sini, maka kita tidak bisa memenuhi permintaan. Nah itu tentunya akan tidak optimum, tidak bagus ya. Jadi itulah salah satu challenge dari preparedness karena variasi dari permintaan untuk kebencanaan itu sangat besar sekali. George sudah menyampaikan hal ini, demikian juga oleh Pak dari BNPB tadi. Ya. Kemudian tujuannya ini adalah, misalkan ingat kita tadi asumsi beras expirednya 6 bulan kan, kita asumsinya begitu waktu di input. Nah itu kenapa kok kita beli di bulan Juli agak banyak? Karena kita mau mengantisipasi waste beras yang tidak dipakai karena demand-nya tidak terlalu karena stoknya masih terlalu tinggi untuk dipakai untuk semua demand, untuk memenuhi demand. Jadi stok-stok yang tersisa itu akan kadaluarsa di bulan Juli. Nah, supaya kita bisa replenish, maka kita harus beli agak banyak di bulan Juli. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Sedangkan kita lihat ada perbedaan kan dari segi waste. Untuk stochastic programming ada menghasilkan waste sedikit di akhir bulan Desember. Itu karena kita memutuskan untuk membeli sedikit di bulan Mei, tentunya adalah supaya untuk lebih aman kalau seandainya terjadi lonjakan permintaan untuk menjaga-jaga gitu ya. Namanya juga preparedness. Kita juga bisa melihat impact-nya ke arah yang paling penting yang kita lihat adalah unmet demand. Jadi ada berapa yang tidak bisa kita penuhi. Dalam hal ini keduanya menghasilkan angka 0. Tentunya hal itu yang kita
sangat penting sekali dalam hal model ini. Kita mau meminimisasi jumlah demand yang tidak bisa dipenuhi. Nah, efek terhadap inventory bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa melihat, oh berarti kapasitas gudang harus ada mampu menyimpan maksimum sekitar 450 ton di sini. Misalkan seperti ini dalam studi kasus ini. Kemudian kita juga bisa mengamati pemakaian dari anggaran. Jadi kita melihat kapan setiap kali kita membeli beras, kita lihat terjadi penurunan di anggaran. Jadi ini sebagai contoh dari berdasarkan input yang kita masukkan. Jadi semoga hal ini bisa kita pakai seperti saya katakan untuk produk-produk yang lain, dan nggak cuma untuk kebencanaan, tapi untuk semua jenis resilient supply chain bisa dipakai. Selama kita menghadapi masalah di mana ada stochastic biaya, price gitu ya, juga stochastic demand. Nanti tentunya kita bisa juga tambahkan dengan stochastic supply. Jadi supply-nya demand dengan harga itu bervariasi. Bisa kita masukkan juga di sini. Jadi itu semoga bisa buat ide untuk BPP dan provinsi yang lain, juga untuk tim-tim yang lain kalau mau bekerja sama dengan kita. Berikutnya, untuk yang model kedua itu adalah untuk daily response. Nah, ini kita butuh input agak banyak. Jadi pertama yang kita butuhkan input adalah jumlah disaster tiap bulannya di sini. Selama 5 tahun terakhir kita mendapatkan data ini. Jadi kita bisa lihat dari profil jumlah total disaster, kita bisa pilah-pilah. Untuk banjir misalkan kita lihat seasonality-nya, jadi musiman. Banjir adalah musiman, jadi bisa kita lihat dari data, dan kita semua tahu pasti banjir banyak di musim hujan kan. Demikian juga landslide atau tanah longsor itu juga banyak terjadi pada saat musim hujan, sangat musiman. Kebakaran itu juga musiman, tapi beda. Jadi dia lebih banyak tentunya pada saat musim kemarau. Jadi ini bisa kita lihat dari data. Sedangkan untuk gempa bumi, kita semua tahu kalau gempa bumi itu sangat random. Jadi bisa kita lihat dari data. Jadi kita cukup yakin bahwa data kita miliki kualitas cukup bagus karena semuanya masuk akal. Kemudian setelah kita tahu data ini, kita masukkan juga data lokasi bencana. Karena kita tahu tidak semua bencana itu tidak semua daerah memiliki probabilitas yang sama untuk bencana-bencana tertentu. Misalkan untuk bencana banjir di sini, kita lihat yang warna oranye kebetulan itu adalah Kabupaten Bandung, justru probabilitas banjir itu lebih banyak terjadi di Kabupaten Bandung. Tapi kalau kita lihat angin puting beliung misalkan, probabilitas paling banyak justru di warna kuning, yang kebetulan ada di sini adalah Kabupaten Bogor misalkan. Jadi dari sini kita bisa mensimulasikan kalau terjadi bencana ini, maka yang kemungkinan besar terkena adalah daerah mana. Jadi kita butuh input ini juga, data ini. Benar, data yang berikutnya kita butuhkan adalah data dari network, jaringan dari provinsi tersebut. Misalkan di sini setiap lingkaran kuning, setiap lingkaran itu adalah kecamatan. Jadi kita mencari data lokasi kecamatan. Kemudian setiap kali ada garis antara kecamatan itu berarti kedua kecamatan tersebut terhubung dengan melalui jalan-jalan beberapa arus jalan. Jadi kalau ada misalkan dari node dari kabupaten A ke dari kecamatan A ke kecamatan B bisa terjangkau, maka kita gambarkan satu garis, gitu ya. Nah, kemudian yang berwarna hijau itu adalah di mana gudang-gudang Bulog yang lokasi dari gudang-gudang Bulog. Jadi dari situ kita tahu kita punya data network-nya. Ini yang kita pakai. Kemudian berikutnya, setelah kita masukkan data-data tersebut, jadi kita bisa masukkan data-data tersebut, kemudian kita ada beberapa menu di sini yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita misalkan simulasikan, misalkan untuk 355 hari, kita simulasikan selama setahun gitu ya. Kemudian kita bisa run, nanti akan menghasilkan output gitu ya. Kalau kita mau lihat satu persatu, misalkan ini cuma satu contoh, misalkan suatu senario dalam satu hari. Dalam satu hari ini kebetulan ada 4 bencana terjadi di Jawa Barat. Nah, ini adalah bencana pertama di sini. Kalau kita zoom akan kelihatan di sini. Jadi dari gudang ini akan dikirimkan ke lokasi-lokasi kecamatan, ketiga kecamatan ini yang kebetulan mengalami bencana. Demikian juga ini kalau daerah sini kita zoom akan terjadi seperti ini. Kebetulan cuma ada satu kecamatan yang terkena. Kemudian ini juga contoh yang lain. Kemudian ada bencana yang lain akan terjadi contoh
ini adalah rute yang lain lagi. Jadi kita bisa lihat, kita bisa memvisualisasikan untuk melihat apakah model tersebut masuk akal tidak. Jadi kita juga bisa melihat dari sini kan kita bisa tahu kira-kira waktu jangkauannya berapa nih, respons time-nya berapa, jumlah kilometer yang harus dilalui oleh armada angkutan berapa totalnya. Nah, itu ada kaitannya dengan biaya nantinya. Jadi kita bisa mengoptimalkan biaya operasional nantinya. Oke. Jadi ini kita hasilkan setiap hari selama simulasi itu. Jadi kemudian di akhir simulasi kita akan rekap. Jadi misalkan aja selama 300, saya lupa ini, selama kita jalankan selama beberapa hari itu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini ternyata simulasi kita menghasilkan demand yang profilnya semacam ini. Jadi tiap harinya tuh demand-nya umumnya adalah sekitar 100, antara 59 sampai 108. Ini tentunya kilotons gitu misalkan. Ini kita main data tes ya, belum data yang sebenarnya. Misalkan tiap harinya rata-rata sih sekitar 100 ton gitu kebutuhannya. Tapi kadang-kadang bisa aja terjadi demand yang sangat tinggi sekali. Jadi kita bisa mensimulasikan kejadian nyata di lapangan. Jadi umumnya kebutuhan itu sedikit, tapi kadang-kadang sekali-sekali itu ada kebutuhan yang banyak. Ya, itu disimulasikan di bagian yang ini. Jadi kita tahu bahwa metode kita nanti itu bisa robust, bisa cukup resilient gitu menghadapi semua skenario yang mungkin terjadi berdasarkan data yang ada misalkan selama 5 tahun terakhir, misalkan seperti itu. Nanti kita bisa bandingkan ini antara yang merah di sini, misalkan itu adalah demand yang ini, demand tiap harinya seperti ini. Jadi variasi dari demand tiap hari ini. Jadi kalau sumbu X di sini, sumbu yang horizontal ini adalah tanggal ya atau hari. Jadi kita lihat tiap harinya beda-beda permintaannya. Dan kita bisa lihat efeknya ke inventory di gudang seperti apa. Dan yang kita mau perhatikan adalah yang warna hijau di sini. Kita maunya selalu 0. Karena warna hijau ini adalah unmet demand. Itu yang kita usahakan untuk menjadi 0. Kita bisa menghasilkan report misalkan rata-rata jumlah kilometer yang dilalui, travel distance-nya itu adalah sekitar 500. Sorry, ini bukan total, ini total. Bukan rata-rata tapi total. Total adalah 524 km per harinya. Nah, itu kita tahu, tapi kadang-kadang fleet kita atau armada kita harus menempuh jauh lebih dari mungkin sekitar 700 km atau lebih. Itu kadang-kadang bisa juga kalau permintaannya jadi banyak. Jadi kita sebagai pengambil keputusan kita bisa melihat risiko, jadi profil dari policy kita, efeknya seperti apa di lapangan. Jadi kita tidak cuma menghasilkan angka rata-rata, tapi kita bisa melihat distribusi. Jadi kita bisa melihat bagaimana performance kita. Kadang-kadang, jadi kita tahu bahwa walaupun jarang, tapi kadang-kadang terjadi juga kita harus armada kita harus menempuh lebih dari 700 km per hari misalkan. Kemudian juga kita bisa mengcompare gitu ya beberapa skenario juga. Kita misalkan menjalankan ini masih tes kita ya, kita belum menjalankan dengan data yang sebenarnya. Kita misalkan tes, oke, kalau kita jalankan 3 hari operasi selama 3 hari, kita jalankan simulasinya 10 kali. Nah, dari situ kita bisa lihat di sini yang paling penting buat kita adalah performance kita. Jadi kita bisa lihat demand yang kita simulasikan memang umumnya adalah tiap harinya adalah totalnya adalah sekitar 250 ton misalkan selama 3 hari itu. Tapi kadang-kadang bisa aja kita lebih dari 450 ton. Jadi kita bisa tahu tool kita itu bisa mengatasi variasi dari demand kalau sampai itu terjadi. Tapi efeknya adalah ini misalkan total travel distance, efeknya seperti ini. Jadi umumnya fleet kita itu total harus menempuh jarak 450 km secara total selama 3 hari itu. Tapi kadang-kadang bisa lebih. Nah, yang paling penting buat kita tentunya adalah ini. Berapa kali kita bisa terjadi unmet demand. Untungnya selama 3 hari itu dalam 10 kali skenario, 10 skenario yang berbeda untuk selama 3 hari, itu tidak ada satupun yang ada unmet demand. Nah, berarti kan policy kita atau decision kita cukup robust kan? Nah, itu tujuan kita. Jadi kita membantu decision maker tahu kalau policy-nya itu cukup robust atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang unmet demand,
Nah, itu nanti kita lihat mengapa kok unmet demand di situ. Jadi nanti bisa membantu pengambil keputusan untuk memperbaikinya sebelum bencana terjadi. Ya. Kemudian kita bisa juga melihat average inventory level. Ini nanti kaitannya dengan biaya juga kan, biaya penyimpanan. Sedang travel distance nanti ada kaitannya dengan biaya transportasi. Jadi nanti kita bisa mencari, kita gabungkan dengan optimasi untuk menghasilkan optimal cost gitu ya. Tapi tetap kita harus mau mencapai untuk meminimisasi unmet demand. Ya. Jadi itu contoh di sini. Kemudian berikutnya adalah future plan. Kita future plan-nya adalah beberapa. Saat ini kita masih ada proyek lain yang juga berjalan, yaitu yang kita namakan CashOR. Website-nya terlihat di sini website-nya. Ini adalah di proyek ini kita bekerja sama dengan banyak universitas, beberapa di antaranya adalah di Indonesia, dengan Universitas Indonesia, dengan Universitas Padjadjaran tentunya, juga dengan Universitas Islam Indonesia, juga dengan Politeknika Statistika di Indonesia juga. Ini dari beberapa universitas di Asia Tenggara, kita punya proyek di mana untuk mengembangkan kapabilitas penelitian di bidang riset operational research di Asia Tenggara. Jadi itu tujuan dari proyek ini. Jadi kita bisa kaitkan proyek kita, Relief Ops, dengan proyek ini, karena ada kaitannya dengan Sustainable Development Goal dari United Nations. Kita sama-sama mau mengatasi zero hunger, juga mau mengatasi resilient community. Jadi itulah. Jadi kita bergabung dengan CashOR, juga dengan Pak Tommy, dengan Universitas Padjadjaran, kita sama-sama tim di CashOR ini. Kemudian future plan yang berikutnya tentunya kita akan melanjutkan kolaborasi dengan Universitas Padjadjaran, karena model ini masih bisa kita kembangkan lagi, dan kita juga kita mau mengetes model ini dengan data yang benar. Jadi kita nanti akan butuh duduk bersama dengan teman-teman dari BPBD di Jawa Barat ataupun provinsi yang lain yang tertarik. Kan tadi saya sudah beritahukan mengenai data-data apa yang kita pakai, yang kita butuhkan. Nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa di lapangan, pengambilan keputusan mana yang bisa kita support. Jadi kita akan bisa mengevaluasi model tool yang kita pakai dengan data yang nyata di lapangan, supaya bisa digunakan, bisa membantu teman-teman BPBD ataupun teman Bulog untuk yang procurement tadi, misalkan, ataupun dari Dinsos untuk misalkan untuk kebutuhan dari gudang gitu ya, berapa yang harus kita stok, itu bisa kita pakai di model kita di sana. Seperti yang saya jelaskan tadi, inputnya apa saja yang kita butuhkan, nanti kita bisa diskusikan gitu. Kita tentu akan melanjutkan kerjasama kita dengan partner-partner kita sekarang dari BNPB, dari BPBD Jawa Barat, dari Pemda Jawa Barat juga, Provinsi Jawa Barat juga dengan Bulog di Divre Jawa Barat. Tapi kita juga tidak menutup peluang untuk kerjasama dengan provinsi yang lain. Berdasarkan dari pengalaman kita sudah di proyek ini, kita sudah cukup belajar banyak mengenai data-data yang kemungkinan bisa tersedia di lapangan, permasalahannya apa. Tentunya kita nanti bisa memudahkan kerjasama kita dengan provinsi yang lain. Kalaupun di luar bidang kebencanaan, misalkan kita juga bisa bekerjasama di bidang robust budget planning. Jadi untuk budgeting, untuk procurement, itu kita bisa kerjasama karena kan model yang tadi saya tunjukkan bisa dipakai di situ. Demikian juga kita bagi mereka yang tertarik dengan resilient supply chain, mungkin dari teman-teman ISLI banyak yang terlibat di resilient supply chain, kita juga bisa bekerjasama di bidang ini karena model kita bisa dipakai untuk mendesain resilient supply chain network. Ya. Bagi mereka yang tertarik untuk bekerjasama, tentunya saya undang untuk email saya, emailnya di situ, bisa kelihatan. Mungkin berikutnya saya akan mengenalkan tim-tim kita adalah ini. Jadi kita mungkin Bapak Ibu kenal Bapak yang paling tampan ini ya, Pak Tommy. Ya, ada di sini juga ini saya sendiri, kemudian ada Budia, ada Pak Cipta, kemudian ini Christine, ya, kemudian Kwong, postdoc kita, kemudian kita juga ada Geo dengan Audi yang membantu kita juga di Padjadjaran. Kemudian kita juga beruntung mempunyai scientific advisors. Ini adalah Profesor Anna Nagurni dari University of UM Amherst, ya.
Massachusetts Amherst, kemudian di sini adalah Paola Scapara, Profesor Paola Scapara ya dari Kent, kemudian kita juga Profesor Li Luhe dari NUS. Jadi kita semua kebetulan saja kita semua adalah teman. Jadi mereka juga sangat membantu memberikan arahan mengenai dalam proyek ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di panel. Oke, terima kasih